Yang terakhir, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, di sini lebih menekankan aspek fisik kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap tenaga kita dan dengan semangat, saudara. Kita mau memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Allah kita. Tidak boleh loyo dan ogah-ogahan, saudara, dalam melayani Dia. Kita juga harus kuat di dalam menghadapi godaan atau pencobaan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyerukan, berjaga-jagalah. Untuk berjaga-jaga, saudara, kita harus kuat, saudara. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman kita harus dibangun dengan kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kemudian juga Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saudara, dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan seluruh tenaga, seluruh keberadaan kita untuk Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ketika ahli Taurat tadi bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang paling utama dalam kitab Taurat, dia berpikir tentang apa? Perbuatan atau doing, apa yang paling utama? Nah, jawaban Yesus di luar dugaannya, saudara. Yesus menunjukkan hal yang lebih utama dan lebih mendasar dari doing atau perbuatan, yaitu apa? Motivasi yang benar, yang mendorong doing tersebut. Menurut Yesus, semua perbuatan baik, bahkan ibadah kita kepada Allah, harus didasari oleh kasih kita kepadanya. Jadi jangan saudara pikir karena saudara sudah rajin ke gereja, sudah tekun ya membaca Alkitab, itu tentu semua baik, saudara. Ya, jangan salah mengerti. Tapi banyak orang Kristen yang berpikir, aku sudah ke gereja kok, aku sudah melayani, aku sudah berdoa. Tapi saudara, kalau semua itu dimotivasi oleh hal yang lain karena sekedar kebiasaan ataupun disuruh, maka seperti yang saudara baca di Matius pasal 5 sampai ke 7, itu di hadapan Allah kurang diperkenan, saudara. Ya, orang-orang Farisi itu kan ya doa 3 kali sehari, berpuasa 2 kali seminggu, memberi sedekah, tetapi juga berpuasa, saudara ya tadi. Tetapi di mata Tuhan karena motivasinya tidak benar, itu menjadi kurang berarti. Jadi di sini kita lihat, saudara, motivasi kasih itu penting. Di mata Allah perbuatan baik saja itu belum cukup, tapi harus disertai oleh motivasi yang benar. Makanya saudara baca di 1 Korintus 13 ayat 1-3 di sini, itu kan semuanya ini baik, saudara. Ya, luar biasa menurut ukuran dunia. Ini satu perbuatan kebajikan, ya, satu ibadah yang luar biasa hebatnya. Tetapi tanpa kasih, semua itu menjadi sia-sia. Contoh lain, saudara, jemaat di Efesus itu juga jemaat yang sebetulnya rajin melayani. Mereka semangat sekali melakukan pelayanan, bahkan rela berkorban bagi Tuhan. Tetapi mereka ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Wahyu 2 ayat 1-5 menjelaskan karena mereka sudah kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Saudara, jika kita memiliki kasih pada Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, maka kita akan didorong untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Nah, kasih seperti itulah yang mendorong, saudara, orang seperti John Sung, Josh Beverly Shea, Billy Graham untuk menolak kedudukan tinggi yang dunia tawarkan kepada mereka. Mereka lebih mau mengabdikan diri mereka
untuk pekerjaan Tuhan. Kasih seperti itulah yang juga mendorong ribuan misionaris rela meninggalkan kenyamanan di kotanya, tempat tinggalnya, teman-temannya untuk mengabarkan Injil. Kasih kepada Allah itulah yang membuat jutaan orang Kristen di sepanjang zaman rela dibunuh, rela dipenjara dan dianiaya. Nah, di sini saudara lihat, saya harap makin jelas kenapa Yesus menyatakan bahwa yang terutama atau hukum yang pertama adalah mengasihi Allah. Saudara, kalau kita telusuri, seringkali masalah rohani, kelemahan, dan kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu akarnya apa? Kita kurang mengasihi Allah. Di sini saudara lihat, Petrus yang tadinya dengan berapi-api menyatakan, oh jangankan aku melarikan diri, aku akan siap mati bersama dengan Engkau Yesus. Tapi apa yang terjadi? Baru ditanya oleh seorang pelayan perempuan, dia sudah menyangkali Yesus. Kemudian juga dia menyangkali kedua sampai 3 kali. Nah, itulah sebabnya saudara, setelah kebangkitan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, dia menjumpai Petrus. Dan saudara ingat apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Itu saudara akar permasalahan. Petrus sampai menyangkali Yesus. Dan ini pun ditanya sampai 3 kali, saudara. Jadi saudara, kasih ini menjadi akar, menjadi satu kekuatan yang mendorong kita untuk hidup benar, berkenan di hati Tuhan. Saudara, sebagai penutup saya menceritakan tentang pendiri dari Salvation Army, saudara, yang saat ini sudah ada di 110 negara, melayani orang-orang yang kekurangan, menjual produk-produk bekas yang terjangkau, bahkan juga mereka ada terapi-terapi untuk mereka mengalami kecanduan. Saudara, sang pendiri adalah William Booth. Menjelang kematiannya, dia ditanya, apa yang membuat pelayananmu begitu berkembang dan berhasil? Saudara, jawabnya adalah karena dia sudah memberikan semuanya kepada Allah. Aku sudah memberikan semuanya untuk Yesus. Jadi apa yang terjadi saat ini itu bukan lagi aku, itu Yesus sendiri yang bekerja. Ini adalah satu contoh di dunia modern, seseorang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Nah, berbicara tentang mengasihi Allah, maka kita tentu tidak bisa melupakan sang rasul yang begitu mencintai dia, yaitu Paulus. Saudara, ada sebuah legenda lama menceritakan ada seorang saudagar kaya dari abad pertama yang ingin berjumpa dengan Paulus. Dia dengar tentang apa yang Paulus lakukan, dan dia ingin ketemu muka dengan Paulus. Saudara, waktu itu Timotius bertugas untuk mengatur kunjungan-kunjungan orang yang mau bertemu dengan Paulus. Setelah ketemu dengan Timotius mengatur waktunya. Lalu saudagar itu datang menjumpai Paulus yang ada di tahanan di kota Roma, saudara. Ketika masuk ke sel tahanan itu, sang saudagar melihat ada seorang yang tidak lagi kelihatan muda, yang secara fisik nampak lemah, tetapi menunjukkan suatu ketenangan, menunjukkan satu kewibawaan dan kebijaksanaan. Oh, saudara-saudara itu menurut legenda tersebut selama berjam-jam berbicara dengan
Rasul Paulus. Kemudian setelah selesai, dia pamit, dia keluar. Dan Timotius menemani dia keluar, meninggalkan penjara. Saudara itu bertanya pada Timotius, apa yang menjadi rahasia orang itu? Aku belum pernah melihat ada orang seperti Paulus. Luar biasa orang itu. Apa rahasianya? Timotius menjawab, dia jatuh cinta. Hah? Jatuh cinta? Iya, kata Timotius. Dia jatuh cinta kepada Yesus. Hanya itu kuncinya. Timotius bilang, ya, itu kuncinya. Paulus jatuh cinta dengan Yesus. Itulah sebabnya, saudara, apapun tantangan, kesulitan, penderitaan yang dia alami, tidak membuat dia mundur. Karena dia sudah menyerahkan seluruh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk lebih mengasihi Dia. Itulah sebabnya saya ingin menutup dengan pertanyaan ini. Do you love me? Ini pertanyaan Tuhan untuk Petrus, tapi juga untuk kita renungkan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.